Halo para sobat wibu, saya sebagai Ultraman Udin akan menghibur kalian dengan membawakan alur cerita Jujutsu Kaisen season pertama. Jujutsu Kaisen sendiri adalah anime garapan MAPPA yang diadaptasi dari manga Jujutsu Kaisen karya Gege Akutami. Anime ini mulai rilis di tahun 2020 dan sukses menjadi anime of the year 2021. Tidak hanya itu, anime ini juga memenangkan penghargaan lainnya yang nggak akan gue sebutin karena makan durasi. Cari aja sendiri. Tanpa buang waktu lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Ini dia alur cerita Jujutsu Kaisen Season 1 Part 1. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, serta ketik request anime dan kritik saran kalian di kolom komentar. Yuji Itadori adalah siswa yang unggul dalam menggunakan bakat fisiknya dalam olahraga sekolah. Sebaliknya, dia lebih suka bergaul dengan teman-temannya di klub penelitian ilmu gaib. Suatu hari dia berpapasan dengan Megumi Fushiguro, seorang penyihir Jujutsu dari SMA Jujutsu Tokyo. Megumi saat itu sedang mencari objek terkutuk kelas khusus yang berasal dari roh terkutuk paling kuat dalam sejarah, yaitu Ryomen Sukuna. Teman-teman Yuji di klub penelitian ilmu gaib secara tidak sengaja membuka segel objek terkutuk itu sehingga menarik kutukan ke lokasi mereka. Bersama-sama Yuji dan Megumi mencoba menangkis kutukan itu, tetapi mereka berdua justru malah terpojok. Karena situasi sangat genting, Yuji pun menelan objek terkutuk jari Sukuna untuk mendapatkan kekuatannya. Dan berhasil menjelma menjadi sangat kuat dengan berubah menjadi kutukan legendaris, yaitu Ryomen Sukuna. Sehingga dia pun berhasil mengalahkan kutukan yang sebelumnya menyerang sekolahnya. Gojo Satoru atau guru dari Megumi Fushiguro pun datang dan bertarung dengan Yuji yang saat itu kesadarannya telah diambil alih oleh Sukuna. Tapi untung saja Gojo mampu mengalahkan Sukuna. Dikarenakan Sukuna saat itu memang masih lemah karena memang cuma perwujudan dari satu jemarnya saja yang telah ditelan oleh Yuji. Dan masih tersisa 19 yang bertebaran di luar sana. Setelah kabar Yuji yang menelan jari Sukuna menyebar ke para petinggi Jujutsu, mereka kemudian mencoba mengeksekusi Yuji karena takut akan bahaya yang akan ditimbulkannya di masa depan. Tentang kebangkitan Raja Kutukan Sukuna, tapi Gojo menenangkan mereka dan memilih untuk menjadikan Yuji sebagai muridnya dan menjadikannya tempat untuk menyimpan objek kutukan jari Sukuna. Lagi pula dia cukup kuat untuk mengawasinya dan menghentikannya jika memang itu terjadi. Dan Yuji menjadi siswa di bawah Satoru Gojo, penyihir Jujutsu paling kuat. Yuji diperkenalkan ke Tokyo Jujutsu High School dan hanya 2 teman sekelasnya, termasuk gadis berambut oranye yang bernama Nobara Kugisaki, dan juga Megumi Fushiguro. Sementara Megumi pulih dari luka-lukanya, Gojo Sensei mengirim Yuji dan Nobara dalam sebuah misi. Mereka ditugaskan untuk mengusir kutukan yang menghantui sebuah bangunan terbengkalai di Roppongi, Tokyo. Nobara pada awalnya tidak menerima bekerja sama dengan Yuji karena dia tidak bisa menggunakan teknik terkutuk. Dan Nobara memutuskan untuk pergi sendiri. Tapi Yuji berhasil mengalahkan kutukan menggunakan pisau yang diberikan kepadanya oleh Gojo. Gojo sendiri sudah tahu bahwa Yuji cukup gila untuk menjadi ahli sihir Jujutsu. Dan dia ingin fokus menguji kemampuan Nobara. Nobara dihadapkan pada kutukan dengan kecerdasan yang cukup untuk menyandera seorang anak. Dia meletakkan senjatanya dan menyerah demi anak itu. Tapi tiba-tiba Yuji menerobos dinding dan menyelamatkan bocah itu, yang memberi Nobara kesempatan untuk mengusir roh terkutuk yang lemah itu. Mereka berdua akhirnya berhasil lulus ujian Gojo dan membuktikan bahwa mereka sangat gila. Pada beberapa hari setelahnya di kota Tokyo Barat, rahim terkutuk yang membawa potensi kutukan kelas khusus muncul tiba-tiba. Saat itu Gojo Satoru pergi ke suatu tempat dengan urusan lain. Kiyotaka Ijichi mengirim 3 siswa Gojo untuk menyelamatkan orang-orang dari peristiwa tersebut. Yuji, Megumi, dan Nobara menjalankan misi pertama mereka sebagai trio bersama. Namun pada saat mereka tiba, rahim terkutuk telah melahirkan roh terkutuk kelas khusus dan membantai semua penghuni fasilitas.
Saat memasuki bangunan, Nobara kemudian tiba-tiba terpisah dari mereka dan kutukan kelas khusus muncul entah dari mana. Yuji memutuskan untuk menahannya sendiri, sementara Megumi pergi menyelamatkan Nobara. Setelah Megumi dan Nobara berada di luar dan aman, Yuji pun melakukan pertukaran kesadaran dengan Sukuna untuk membunuh kutukan. Dan Sukuna berhasil mengalahkan roh terkutuk itu dengan teknik Jujutsu perluasan domain. Namun saat pertempuran berakhir, ternyata kesadaran Yuji tidak kembali padahal Sukuna sudah siap melakukan pertukaran. Mungkin disebabkan oleh frustasi yang dialami oleh Yuji di pertarungan sebelumnya. Bebas dengan tubuh Yuji, Sukuna merenggut jantungnya dan menyandera tubuh Yuji. Dan menantang Megumi untuk bertarung. Megumi pun melawan Sukuna 1 lawan 1 dan mengungkapkan bahwa dia ingin menyelamatkan Yuji karena dia ingin menyelamatkan orang baik. Yuji berhasil merebut kembali tubuhnya berkat kata-kata Megumi dan mengucapkan harapan terakhirnya kepada Megumi untuk hidup lebih lama. Dan akhirnya Yuji pun meninggal karena jantungnya yang telah dicopot Sukuna saat pertukaran tubuh. Setelah mendengar kematian Yuji, Sudogito dan 3 sekutunya bertemu di restoran umum untuk membahas insiden tersebut. Merekalah yang menanam jari Sukuna dan memunculkan rahim terkutuk. Roh terkutuk Jogo sangat ingin melewati ini dan mengakhiri era manusia sehingga kutukan dapat berkuasa. Untuk melakukannya, Gito mengungkapkan aliansi mereka harus menyelesaikan 2 syarat untuk menang. Mereka pertama harus melumpuhkan Satoru Gojo dan kedua membuat Sukuna bersekutu dengannya. Jogo percaya bahwa Yuji yang merupakan wadah Sukuna sudah mati, tapi Gito tidak begitu yakin. Di SMA Jujutsu, Megumi dan Nobara meratapi kematian teman mereka. Maki, Panda, dan Toge yang merupakan murid kelas 2 mengajak Nobara dan Megumi untuk latihan untuk menjadi lebih kuat, agar tidak kehilangan teman lagi akibat tidak berdayaan mereka seperti almarhum Yuji. Nobara dan Megumi setuju untuk berlatih di bawah kelas 2 untuk jadi kuat, dan juga sebagai persiapan untuk acara pertukaran sekolah dengan SMA Jujutsu Kyoto. Satoru Gojo kembali ke sekolah dan mengetahui kematian Yuji. Dia langsung ngoceh dan marah pada petinggi di SMA Jujutsu karena mengirim muridnya ke misi berbahaya saat dirinya pergi. Satoru menggerutu bahwa dia mau mengatur ulang dunia Jujutsu dengan menyingkirkan para petingginya. Tapi karena itu tidak menyelesaikan masalah, maka dia menghabiskan waktunya sebagai guru meskipun bakatnya terlalu tinggi. Karena dia harus melatih siswa generasi berikutnya, sehingga mereka bisa menjadi sekutu yang kuat dalam pertempuran yang akan datang. Di dalam jiwa Yuji, dia melawan Sukuna untuk mendapatkan kendali. Raja Kutukan itu setuju untuk memperbaiki tubuh Yuji dengan syarat dia menyetujui sumpah yang mengikat. Yang pertama adalah, jika Sukuna mengucapkan suatu kata tertentu maka Yuji harus bertukar tempat dengannya selama 1 menit. Sebagai gantinya dia tidak akan melukai dan membunuh siapapun. Dan syarat kedua dia akan melupakan perjanjiannya setelah dia bangun. Namun Yuji menolaknya karena tidak percaya dengan Sukuna yang jahat. Dia memaksa Sukuna memberi pilihan kedua yaitu bisa mengalahkannya dalam pertarungan, dan Yuji menerima hal itu meskipun kalah dalam hitungan detik. Yuji pun terbangun kembali ke dunia kehidupan dan bertemu kembali dengan Gojo Sensei. Oh, Furuchin-chan. Okaeri. Gojo memutuskan untuk melatih Yuji secara rahasia untuk mempersiapkannya untuk acara pertukaran pelajar. Dan dalam latihan, Yuji masih tidak dapat menyalurkan energi terkutuknya dengan baik melalui emosinya. Untuk memulainya dengan cepat, Satoru meminta Yuji belajar mengendalikan emosinya dengan cara menonton film. Sementara Megumi dan Nobara terus berlatih di bawah asuhan Maki, Toge, dan Panda. Setelah Megumi mendekatkan dirinya dengan keluarga korban insiden rahim terkutuk. Dia mengembalikan salah satu kartu nama korban kepada ibu mereka dan meminta maaf karena tidak dapat menyelamatkannya. Di bawah pelatihan Gojo Sensei, Yuji harus membuat boneka terkutuk itu tertidur dengan memberinya makan dengan energi terkutuknya sendiri. Pada saat yang sama ia harus menonton berbagai film dari genre yang berbeda dimaksudkan untuk memicu emosi yang berbeda dari berbagai pandangan. Pada saat yang sama, Megumi bekerja dengan kelas 2 untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Dia berpikir tentang apa yang Sukuna katakan kepadanya ketika mereka bertarung, dan menyadari bahwa dia dapat menggunakan bayangannya untuk menyimpan alat terkutuk.
untuk membantunya dalam pertempuran jarak dekat. Satoru mencoba melihat apakah Sukuna membuat sumpah pengikat dengan Yuji sebagai imbalan untuk memperbaiki jantungnya. Tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Saat Gojo dalam perjalanan pergi ke suatu tempat, dia disergap oleh roh terkutuk Jogo di perjalanan. Padahal Gito telah memperingatkan Jogo untuk menggunakan sesuatu seperti alam penjara untuk menyegel Satoru. Tetapi dia dengan yakin menolak dan mengklaim dia bisa membunuh Satoru sendiri. Dia mencoba untuk menyergap Satoru di jalan, tetapi penyihir Jujutsu terkuat di dunia dengan mudah menghindari semua serangan api Jogo. Menggunakan teknik terkutuknya yang bernama Mugen, Satoru dapat menghentikan serangan apapun menggunakan ruang tak terbatas antara dirinya dan lawannya. Setelah serangan cepatnya, Satoru dengan mudah mengalahkan Jogo, yang menyadari bahwa Gito benar ketika dia memperingatkannya untuk tidak menyerang Satoru secara langsung. Memprediksi langkah Jogo selanjutnya adalah menggunakan ekspansi domain. Dia menghilang dan muncul kembali dengan membawa Yuji bersamanya, dan memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengajarinya tentang teknik yang disebut ekspansi domain. Dan sesuai prediksi Gojo, Jogo memang menggunakan ekspansi domainnya dan membawa mereka berdua ke domain yang bernama Gaikan Tachisen, di mana Satoru mengajari Yuji jenis teknik ini, yaitu meningkatkan kekuatan pengguna dan memastikan serangan mereka tidak pernah meleset. Jogo bertekad untuk menghancurkan Satoru demi harga dirinya, tapi Satoru menunjukkan Yuji cara sempurna untuk melawan domain. Dia menggunakan ekspansi domain sendiri yang bernama Muryokusho dan dengan mudah memenggal kepala Jogo dan mengakhiri pertarungan. Akan tetapi Hanami menyelamatkan Jogo dan kemudian langsung kabur untuk melakukan pertemuan dengan Gito dan pemimpin mereka, Mahito. Shusok, Hassan. 大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。無料空所。伝達。生きるという。 Pertemuan untuk acara pertukaran pelajar seharusnya diadakan di sekolah SMA Jujutsu Kyoto segera. Namun Aoi Todo dan Mei Seinin, siswa kelas 3 dari Kyoto, tiba di Tokyo untuk mengintimidasi rival mereka yang lebih muda. Todo bertanya kepada Megumi, gadis seperti apa yang dia suka, dan mengatakan tergantung pada apakah jawabannya. Jika membosankan Todo, akan memukulinya setengah mati. Megumi menjawab, tapi Todo tidak puas dan akhirnya memulai perkelahian di antara mereka. Nobara mencoba membantu, tapi sayang sekali dihentikan oleh Mai. Nobara membandingkan Mai dengan adiknya Maki yang membuat Mai marah dan mengeluarkan pistol. Terlepas dari upaya terbaiknya untuk melakukan perlawanan, Megumi dipukuli secara brutal oleh Todo, yang marah karena acara pertukaran pelajar terakhirnya akan membosankan dengan melawan orang-orang seperti Megumi. Sebelum Megumi dihabisi, Panda dan Toge pun datang dan membubarkan pertarungan. Mai menembak Nobara menggunakan senjatanya yang berisi peluru yang terbuat dari energi terkutuk. Tapi untung saja Maki datang untuk menghentikan Mai dan Nobara pun berhasil selamat. Mengetahui kepala sekolah Kyoto yang merupakan salah satu petinggi Jujutsu terlibat atas kematian Yuji, Gojo Satoru pun mengunjungi Yoshinobu Gakuganji. Dia mengancam untuk meruntuhkan cara lama dari Jujutsu yang sudah tidak relevan untuk mengukur tingkatan kekuatan kutukan. Dikarenakan kutukan semakin kuat, misalnya saja Jogo yang kemarin dilawannya sudah tidak pantas mendapat kategori tingkat khusus, dan mengklaim bahwa dia akan membangkitkan lebih banyak penyihir Jujutsu pemberontak seperti dia untuk mengambil kembali posisi petinggi Jujutsu dari orang-orang seperti kepala sekolah Kyoto. Sementara di tempat lain, Junpei Yoshino, seorang siswa dari sekolah menengah Sato Sakura, menyaksikan kematian yang luar biasa dari teman-teman sekelasnya. Mereka secara mengerikan diubah ke bentuk mengerikan oleh roh terkutuk kelas khusus yang bernama Mahito di salah satu bioskop Kinema Cinema. Alih-alih takut, Junpei mengikuti Mahito keluar dari bioskop dan berkenalan. Pada saat yang sama, setelah menyelesaikan pelatihannya dengan Gojo Sensei, Yuji ditugaskan untuk membantu penyihir kelas 1 ke Into Nanami. Mereka tiba di tempat kejadian bersama untuk menyelidiki pembunuhan di Cinema Kinema.
Pelakunya sudah pergi, tetapi mereka menyelidiki tempat itu dan menemukan 2 kutukan aneh yang bersembunyi di atap. Yuji sangat ingin membuktikan hasil latihannya, tetapi Nanami ingin pemuda itu tidak berlebihan. Dia tidak mengenali Yuji sebagai penyihir hebat dan memandangnya sebagai seorang anak-anak. Yuji menggunakan tinju divergen yang baru dikembangkan. Dan Nanami menggunakan teknik rasionya untuk dengan mudah mengalahkan kutukan. Nanami mengambil foto untuk mengkonfirmasi kecurigaannya sebelum membawa mayat itu ke Dr. Soko untuk diselidiki. Dr. Soko pun menemukan bahwa ini bukan kutukan, sebaliknya mereka adalah mantan manusia yang rupanya diubah oleh roh terkutuk. Sementara di dalam sarang Mahito, kutukan itu tampaknya menyukai Junpei dan menjelaskan sifat keberadaannya. Mahito menjelaskan bahwa dia adalah kutukan yang lahir akibat kebencian dalam diri orang-orang. Beberapa saat kemudian penyelidikan pun berlanjut. Dan Nanami menyuruh Yuji untuk bertemu dan menginterogasi Junpei Yoshino, yang merupakan satu-satunya saksi yang diketahui. Sedangkan Nanami sendiri menyusup ke markas Mahito sendirian dan terjadilah pertarungan serius antara Nanami dan Mahito. Nanami dengan mudah mengalahkan mantan manusia yang telah berubah menjadi kutukan dan telah menjadi senjata Mahito. Mereka bertarung menggunakan teknik terkutuk mereka dan Nanami berhasil mematahkan lengan Mahito. Mahito mengungkapkan bahwa kemampuannya memungkinkan dia untuk membentuk dan memanipulasi jiwa, termasuk jiwanya sendiri. Hal itu membuat Mahito mampu menyembuhkan dirinya sendiri, serta mengubah jiwa orang lain yang juga mengakibatkan tubuhnya ikut berubah. Membuat serangan Nanami tidak berguna, Mahito unggul dalam pertarungan dan berhasil melukai Nanami dengan menyentuh jiwanya. Tapi untung saja dia masih belum berhasil mengubah wujud Nanami dikarenakan teknik Jujutsu Nanami yang terbilang cukup kuat. Sementara Nanami berjuang di bawah tanah, Yuji dan Ijichi melacak Junpei yang bolos sekolah. Dan dia saat itu ditangkap oleh gurunya yang bernama Sotomura. Dan Ijichi berencana menggunakan kutukan kepala lalat tingkat rendah untuk menguji kesadaran Junpei dan apakah dia bisa melihat kutukan atau tidak. Sotomura memperumit situasi. 学校卒業して学校勤めるから友達もいないお前を Dan Yuji dengan canggung menyela mereka. Untuk berbicara face to face dengan Junpei, Yuji menyingkirkan Sotomura dan mengklaim bahwa dia merasa Junpei tidak menyukai Sotomura. Saat Nanami memasuki mode lembur pertarungannya, Mahito menyadari energi terkutuk Nanami mulai membengkak. Penyihir kelas 1 dengan cepat membalikan keadaan pada Mahito. Dengan menggunakan teknik rasio Tokakuju, Nanami berhasil meledakkan area di sekitar mereka dan memotong kaki Mahito. Nanami tahu itu tidak akan cukup untuk membunuh Mahito dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi jika ada waktu sebelum akhirnya melarikan diri. Sementara di tempat lain, Yuji berhasil berbicara dengan Junpei, dan meskipun kepribadian mereka bentrok, mereka berhasil terikat dan berteman karena sama-sama pecinta film. Mereka ditemukan oleh ibu Junpei Nagi Yoshino yang mengundang Yuji untuk makan malam. Yuji pun menerima tawaran itu dan makan malam di rumah Yoshino. Sehingga Yuji berhasil bergaul dengan baik dengan Junpei dan ibunya. Setelah Yuji pergi, Nagi menemukan salah satu jari sukuna di atas meja yang telah menarik kutukan, sehingga akhirnya membunuhnya. Mereka yang dekat dengan Junpei mengetahui kematian ibunya, termasuk Mahito dan Yuji. Mengetahui kondisi Junpei, Mahito mempengaruhi Junpei untuk membalas dendam dengan teman sekelasnya yang bernama Sota Ito, orang yang telah membuli dan membakar wajah Junpei di sekolah. Sota saat itu sedang menghadiri acara penghargaan untuk dirinya. Dan Junpei menyela acara tersebut melumpuhkan semua orang di dalam ruangan dan menyerang Sota dengan teknik terkutuk yang dia pelajari dari Mahito. Di luar sekolah, Mahito dan Suguru Geto berencana menggunakan Junpei untuk memancing Sukuna. Yuji yang telah tiba menemukan Junpei menyerang Sota dan Yuji pun langsung menghentikannya. Junpei dan Yuji pun bertarung dengan serius. Yuji menggunakan teknik Divergent Fist-nya dan Junpei menggunakan teknik Shikigami yang dipelajarinya dari Mahito. Junpei memberitahu Yuji untuk berhenti bertindak penuh kasih karena itu semua bohong dan orang tidak punya hati. Yuji merasa bahwa kata-kata Junpei adalah upaya kosong untuk menyembunyikan rasa sakitnya dan langsung mengalahkannya dengan menyerang Junpei. Junpei tidak percaya bahwa orang memiliki hati karena seseorang telah mengutuk ibunya. Dia menangis dan menggunakan Shikigami-nya untuk menyerang Yuji. Tapi kali ini Yuji membiarkan dirinya ditusuk agar bisa melewati Junpei. Yuji berjanji untuk membantu Junpei mencari tahu siapa yang membunuh ibunya jika ia mau bergabung dengan SMA Jujutsu. Junpei pun mulai luluh karena Yuji. Tapi Mahito tiba-tiba datang dan menyerang Yuji.
Junpei mencoba untuk memberitahu Yuji untuk mundur karena baginya Mahito itu baik. Dan kemudian menyadari dan mengingat bahwa Mahito telah menjadi orang jahat selama ini. Saat Junpei telah sadar, tapi itu sudah terlambat dan Mahito telah mengubahnya ke bentuk kutukan dan memaksanya menyerang Yuji hingga akhirnya Junpei pun meninggal. Yuji yang sangat marah meminta bantuan ke Sukuna, tapi Sukuna menolaknya dengan tertawa. Dan Yuji menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima kebenaran bahwa Mahito dan Sukuna hanyalah kutukan. Yuji dengan segala kemarahannya langsung meninju Mahito. Meskipun Mahito cukup yakin bahwa serangan itu tidak mempan baginya, tapi ternyata serangannya itu mampu membuat mukanya berdarah. Yang disebabkan karena Yuji adalah wadah Sukuna yang membuat Yuji bisa menyentuh jiwa Mahito. Setelah itu Mahito terus memancing kemarahan Yuji agar Sukuna bisa keluar dan bisa mengajak Sukuna berpihak dengannya. Pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Mahito menang setelah menusuk tubuh Yuji dengan tubuhnya yang diubah menjadi paku. Dia mencoba untuk menghabisi Yuji dengan menyentuh jiwanya. Tetapi Sukuna menghentikannya dan memperingatkan Mahito untuk tidak pernah mencoba lagi, yang tentu saja membuat Mahito kena mental. Ini memberi Yuji celah untuk menyerang Mahito secara bertubi-tubi. Tapi Mahito tiba-tiba menyerang balik dan hampir mengakhiri pertarungan dengan menyerang Yuji dari belakang. Tapi untung saja Nanami tiba-tiba datang dan menyelamatkan Yuji. Nanami pun membuat rencana serangan setelah menyadari bahwa serangan Yuji sebenarnya dapat melukai Mahito. Nanami dan Yuji pun terus menyerang Mahito secara bertubi-tubi. Untuk fokus membunuh Nanami, Mahito mengeluarkan manusia kutukannya untuk mengalihkan Yuji. Dan saat itu Mahito telah berhasil menangkap Nanami dan percaya bahwa Yuji tidak akan tega membunuh manusia. Namun dia salah, ternyata Yuji telah membunuh manusia kutukannya walaupun saat itu Yuji terpaksa membunuhnya. Setelah itu Yuji pun menyelamatkan Nanami. Yuji dan Nanami melancarkan serangan habis-habisan yang membuat Mahito hampir mati. Melihat kekalahannya yang semakin dekat, Mahito melampaui batasnya dan melepaskan ekspansi domainnya sendiri. Dia hanya membawa Nanami ke dalam, karena mengetahui bahwa dia tidak mungkin menang di dalam domain. Apalagi dengan kekuatan Mahito yang mampu mengubah jiwa. Nanami pun menerima nasibnya dan menyatakan bahwa dia tidak menyesal telah menjadi penyihir Jujutsu. Sebelum Nanami dibunuh, ternyata Yuji berhasil menerobos masuk ke domain dari luar. Hal ini memaksa Mahito untuk menyentuh jiwa Sukuna sekali lagi. Membuatnya kesal. Sukuna menyatakan bahwa dia sudah memperingatkannya sebelumnya untuk tidak menyentuh jiwanya, dan kemudian menyerang jiwa Mahito yang membuatnya terluka dengan sangat parah. Dengan itu domain Mahito runtuh dan pertempuran berakhir. Sebelum mereka bisa menghabisi Mahito, dia kabur dengan melebarkan tubuhnya sebagai umpan untuk Yuji. Sementara mereka fokus pada umpan, Mahito melarikan diri kembali ke bawah tanah melalui selokan. Sensei, ちゃんと見ててね。あれをうちに置いたのお前。ごめんなせい。何してんだよ順平。母さんも僕も人の心に呪われたっていうの。何があったか話してくれ。順平、高専に来いよ。待って真人さん。順平、しっかりしろ。殺してやる。領域展開無意天変。バイバイ。 Yuji dan Nanami kembali ke markas untuk membalut luka mereka. Nanami memutuskan untuk tidak memarahi Yuji karena sebelumnya telah menentang perintahnya untuk tidak pergi ke SMA Sato Sakura. Dan justru berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Yuji sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan Junpei atau ibunya dan ragu untuk membantu orang mati secara alami. Nanami mengatakan Yuji seharusnya tidak terlalu keras pada dirinya sendiri dan secara resmi mengakui dia sebagai penyihir Jujutsu. Setelah pertempurannya, Mahito memulihkan diri di sumber air panas dengan kutukan sekutunya.
Dia memberitahu mereka tentang pertarungannya dengan Sukuna dan rencananya untuk menyegel Gojo Satoru pada 31 Oktober Shibuya, serta rencana untuk mengumpulkan jali Sukuna demi membuat Sukuna berpihak ke mereka. Pada saat yang sama, Gojo belajar tentang apa yang telah terjadi di Sato Sakura dari Nanami. Mereka memutuskan untuk menggunakan acara pertukaran pelajar sebagai cara untuk menyatukan kembali Yuji dengan teman-temannya. Pada hari acara, para siswa Kyoto yang dipimpin oleh Todo dan Mai tiba di SMA Jujutsu Tokyo. Tak lama setelah itu, Gojo bergabung dengan grup dan mengejutkan mereka dengan mengungkapkan bahwa Yuji masih hidup. Megumi dan Nobara hanya merasa ngeri dengan kejutan yang direncanakan Gojo itu. Sementara kepala sekolah Kyoto Yoshinobu Gakuganji sangat marah dengan pengungkapan ini. Setiap tim berkumpul untuk membahas strateginya masing-masing. Tim Tokyo berfokus pada peran Yuji ke dalam rencana untuk menghentikan Todo. Sementara tim Kyoto diberi perintah oleh Gakuganji untuk membunuh Yuji. Itu dia alur cerita Jujutsu Kaisen Season 1 Part 1. Saya harap kalian terhibur, bukannya tertidur. Sebelum menutup video ini, saya ingatkan satu kali lagi untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan part 2-nya serta konten-konten saya selanjutnya. Saya mewakili tim kreatif, tim produksi, dan tim pelangga-pelongo yang semua itu dikerjakan saya sendiri, pamit undur diri. And see you next content.